Oke, halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana penerapan dari detektor-detektor dari sebuah fire alarm gitu ya. Jadi detektornya itu kan ada banyak ya. Ada yang smoke detector, oke. Ada yang heat detector. Kemudian heat pun ada jenisnya itu, ada yang roar, ada yang fix gitu kan. Nah, kemudian yang smoke selain smoke ini ada juga yang flame detector. Flame detector ini dia mendeteksi cahaya infrared dari sebuah ini cahaya infrared dari api. Tapi kalau cahaya dari lampu nggak ngefek dia. Cara cahaya dari ini dari monitor komputer nggak ngefek. Tapi kalau api kita nyalain korek api gitu, cik, langsung dia membaca gitu. Nah, kalau smoke itu mendeteksi asap. Nah, smoke ini pun ada dua jenis juga nih smoke-nya ini. Smoke-nya ini ada yang dengan fotoelektrik, oke, dan ada juga yang dengan ini apa istilahnya itu, yang MQ2 itu Itu smoke di pakai ini ya sensor gas ya, sensor pakai gas itu dengan pakai resistor tapi di resistor elektrik lah, di dia itu elektrik. Jadi dia konsepnya itu ion kalau ion yang ion nah di ion elektrik atau ion. Ion. Nah, kalau yang ini, kalau yang foto ini, dia akan membuat sebuah ruangan kecil di dalam detektornya. Terus kalau ruangan itu berisi dengan asap, maka cahaya dari sumbernya tidak sampai ke tujuannya di sisi seberang dari ruangan tersebut, sehingga akan dideteksi sebagai ada kebakaran. Nah, kalau yang ion ini dia menggunakan sensor gas. Jadi dia akan membaca, oh ini gas oksigen, ini gas karbon dioksida, ini gas hidrogen, ini gas metana gitu. Nah, dengan cara ionisasi pada elemen-elemen di dalam sensornya. Nah, masing-masing ini ada penempatannya yang terpisah ini. Tidak bisa kita menempatkan di sembarang tempat, sehingga ketika kita menentukan berapa jumlah detektor yang kita butuhkan itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan luas area saja, tapi kita juga harus mengetahui karakteristik dari area tersebut, sehingga ketika kita merancang sebuah sistem fire alarm, kita memang harus langsung survei ke lokasi. Baru kita bisa tentukan berapa jumlah heat detektornya, berapa jumlah smoke detektornya, flame-nya dibutuhkan atau tidak, seperti itu. Nah, tentu untuk melakukan survei itu juga kita membutuhkan beberapa kajian-kajian tertentu. Misalkan untuk suatu ruangan ini butuhnya 2 nih atau butuhnya 10 gitu. Nah, semua itu butuh kajian gitu. Oke. Nah, secara singkat gambarannya seperti ini. Flame. Flame detector. Nah, ini kan yang akan deteksi itu adalah cahaya api. Maka ini penempatannya misalnya di dalam ruangan. Ruangan yang ruangan office lah biasa ya, ruangan office gitu. Nah, karena kalau di dalam ruangan office ini kan jarang sekali ada api ya. Tapi kalau misalkan kita tempatkan di ruangan produksi, itu percikan-percikan las, percikan dari api, nah itu langsung terbaca di sini. Atau kita letakkan di ruangan terbuka, misal ada orang lewat nggak sengaja ngerokok, dia nyalain korek apinya, baru nyalain aja terdeteksi cahayanya langsung bunyi gitu. Nah, jadi sehingga kita harus menghindari false alarm itu. Nah, makanya flame ini diletakkannya di ruangan yang benar-benar tertutup, yang AC biasanya. Ruangan AC yang sangat tidak mungkin harusnya ada api. Normalnya tidak boleh ada api di situ, termasuk rokok. Rokok itu cahaya dari api rokok itu langsung terbaca di sini. Walaupun asapnya tidak ada. Nah, jadi dia mendeteksi jarak jauh nih, oke. Nah, kemudian kalau misalkan smoke yang foto. Nah, smoke yang foto elektrik ini tepatnya digunakan di ruangan-ruangan yang eh, banyak asapnya kalau terjadi kebakaran. Contoh ada kertas di situ. Contoh lain ada karpet di situ. Nah, itu pakainya yang fotoelektrik ini. Oke. Contoh ada apa misalkan kapas, kain. Nah, itu pakainya yang fotoelektrik. Kenapa? Karena ketika terjadi kebakaran, asapnya cepat
cepat berkembang gitu. Nah, karena fotoelektrik ini mendeteksi jumlah banyaknya asap. Kalau misalkan sudah terjadi kebakaran tapi asapnya masih sedikit, nah itu fotoelektrik tidak akan mendeteksi, belum akan tertrigger di situ. Sedangkan kalau misalkan ruangannya itu banyak karpet gitu kan, dia terjadi kebakaran, baru sebentar terjadi kebakaran, asapnya udah langsung padat gitu. Nah, itu bisa pakai fotoelektrik. Nah, sedangkan kalau kita sensor smoke-nya yang pakai ionisasi tadi, pakai ion, ini cocoknya di ruangan yang banyak bahan kimianya. Contoh misalkan di situ ada cat, di situ ada bensin gitu, atau di situ ada kabel lah misalkan, karet-karet banyak di situ. Nah, ketika terjadi kebakaran, dia akan lebih cepat menguapkan zat kimia. Nah, yang berbasis ion ini akan mendeteksi dengan cepat, walaupun belum ada asapnya, walaupun bahkan ini baru mulai memanas saja, tapi sudah ada uap kimia di situ yang ion ini langsung mendeteksi. Oke, jadi berbeda peruntukan ya. Kita harus memperhitungkan dengan matang. Sebenarnya masih banyak parameter yang lain, tapi ini secara singkat saja. Kemudian heat. Nah, heat ini kalau yang ROR. Yang ROR ini kan dia rate of freeze. Dia akan mendeteksi perubahan tiba-tiba dari sebuah suhu lingkungan gitu. Jadi misalkan suhunya dalam 1 menit 2 menit terakhir itu dari beberapa ini biasanya gitu kan, definisi biasanya itu misalkan dalam 3 menit 4 menit terakhir gitu secara normal, misalkan suhunya 27 derajat, tiba-tiba naik ke 35. Walaupun 35 itu sebenarnya masih nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba dari 27 naik ke 35, si ROR ini akan mendefinisikan, oh ini kebakaran, dia langsung bunyi gitu. Tapi kalau emang 3 menit 4 menit sebelumnya itu emang 35, terus dia mendeteksi 35 lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau awalnya 35 dia mendeteksi langsung 45 misalkan gitu, nah dia langsung mendeteksi lagi kebakaran, itu ROR. Oke. Nah, kalau misalkan yang fix, oke, yang fix ini beda. Dia akan mendeteksi, pokoknya dia tentukan 55 derajat Celcius dia bunyi. Jadi walaupun awalnya 27 melonjak jadi 35, dia nggak bunyi karena dia belum 55 gitu. Nah, jadi ini bukan yang satu lebih baik dari yang lain, tapi ini ada peruntukannya. Contoh, kalau kita letakkan di dapur atau di ruangan produksi lah, yang pasti ada panas di situ gitu. Kalau kita pasangnya ROR, itu akan terjadi false alarm karena bisa aja ketika salah satu proses produksi dia menghasilkan panas berlebih, ada udara yang dihembuskan ke heat detector ini, dia akan langsung bunyi. Dia menganggap itu ada kebakaran. Kenapa? Karena ada lonjakan suhu tiba-tiba gitu. Padahal suhunya itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Awalnya mungkin 20 derajat, naik jadi 30 derajat. Kan masih biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi karena naiknya tiba-tiba, dia langsung bunyi gitu. Nah, sedangkan kalau di ruangan produksi itu lebih tepat kita pasangnya yang fixed set gitu, yang fix heat detector gitu. Jangan pakai yang ROR. Nah, ROR ini tepatnya di ruangan yang office tadi, seperti di atas ini, seperti yang flame ini, ruangan office. Karena di ruangan office itu kan harusnya suhu standar, lurus-lurus aja gitu kan, nggak mungkin naik tiba-tiba. Nah, akan lebih tepat pakainya yang ROR. Kenapa? Karena kalau pakai yang fix dia harus nunggu dulu sampai 55 derajat baru dia bakal bunyi. Sedangkan kalau yang ROR ini asal tiba-tiba dia langsung bunyi gitu. Asal kaget dia langsung bunyi. Nah, ROR ini kayak latah lah gitu. Dia kalau kaget ayam langsung bunyi, alarm gitu kan. Jadi ROR ini kayak ibu-ibu latah lah gitu kan. Kalau fixed ini kayak yang kalem gitu kan. Dia asal nggak kena titik maksimalnya 55 derajat, dia nggak bakal marah gitu, nggak bakal bunyi alarmnya. Nah, sebenarnya masih banyak indikator lain untuk menentukan posisi dari pemasangan fire alarm ini. Tapi secara singkat, intinya adalah ketika kita menentukan kita akan menyediakan sebuah sistem fire alarm, perlu dilakukan survei ke lokasi oleh pihak-pihak yang memang bisa mengkalkulasikan itu dengan baik, sehingga kita bisa memasang jumlah fire alarm dengan jumlah yang optimal, bukan jumlah maksimal. Jumlah optimal itu maksudnya tidak terlalu sedikit sehingga ada area yang tidak tercover, tapi juga tidak terlalu banyak sehingga biayanya membengkak gitu. Nah, jadi berapa jumlah yang paling tepat dan detektor apa yang tepat dipasang di tempat yang mana gitu. Jangan sampai salah pasang, tidak
Tidak bisa kita pasang fire alarm yang penting pasang semuanya bekerja, enggak. Ada tempatnya, tempat alat yang tepat di tempat yang tepat. Nah, seperti itu. Oke. Oke, demikian ini penjelasan tentang cara menentukan lokasi-lokasi dari pemasangan detektor untuk membangun sebuah sistem fire alarm. Sekali lagi ini sistem ya. Sistem itu maksudnya gabungan dari banyak detektor menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Kalau misalkan kita butuhnya cuma satu detektor saja ya sudah, ini tidak dibutuhkan. Tapi untuk membangun sebuah sistem yang menjadi satu kesatuan, misalkan ada 100 atau 50 detektor gitu. Nah, dia saling berintegrasi semuanya. Nah, perlu dilakukan kajian untuk menentukan berapa jumlahnya dan lokasi pemasangannya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa.